Kalau tahu NU itu sejak kecil, sejak SD. Dulu waktu SD. Saya menyatakan diri ber-NU itu sejak kelas 2 SMA sih. Karena Abah suka ngaji, beliau juga kiai kampung di kampung. Di SD saya ada ujian sekolah, praktek sholat. Di situ ada nawaitu dan ada teman saya yang non NU juga, yang sholatnya ternyata nggak pakai nawaitu. Karena kelas 2 SMA saya masuki sekolah Ma'arif. Ternyata Ma'arif itu sekolahan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Memahami NU secara tidak langsung dari nilai-nilai kultural. Karena Abah seorang kiai kampung yang memimpin majelis dengan nilai-nilai kultur yang ada di kampung biasa ya. Tradisi NU, tahlilan, manakiban, maulidan, dan lain sebagainya itu udah biasa di kampung. Tapi lebih dalam lagi itu kira-kira umur SMA kali ya. Nah, suka dengan NU karena saya suka secara spesifik suka sama figur yang namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Lebih tahu lebih jauh ketika SMP saya mulai ke pesantren di Al-Mayat Surakarta. Nah, dari situ lebih tahu banyak lah. Terus dilanjut saya ikut Ibnu dari para pengurus Ibnu lah. Itu datang ke takmir masjid mengasih undangan, terus saya disuruh berangkat. Dari situ saya mengenal NU. Kalau cerita pengalaman paling berkesan di NU ya banyak tentunya. NU di mata pemuda adalah masa depan Islam atau organisasi yang toleran. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Merasakan nilai-nilai keindonesiaan, nilai toleransi yang sangat-sangat luar biasa. Dengan memahami nilai ke-NU-an, kita jadi tahu nilai Islam rahmatan lil alamin itu apa. NU yang sampai detik ini saya anggap sebagai rumah, tentu menjadi bagian darinya itu sudah suatu kewajiban lah untuk mewujudkan visi misi dan memperjuangkan nilai-nilainya. Saya merasa betul-betul NU itu udah yang paling pas lah dalam hidup saya. Setelah kalau kita ngomong NU kan terlalu besar ya, di bawahnya masih banyak banom-banom, ada Ibnu, PPNU, ada PMII, ada Ansor, Muslimat, Fatah, dan lain-lain masih banyak. Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95 dengan mengusung tema Khidmah Nahdlatul Ulama, menyebarkan ahlu sunnah wal jamaah dan meneguhkan kebangsaan. Harapan kami sebagai pemuda, NU adalah salah satu organisasi yang kemudian bisa memberikan contoh secara terus-menerus dalam rangka berbangsa dan bernegara. Dampingan antara negara dengan agama adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dampingan antara agama dan negara harus memberikan kontribusi yang positif, harus memberikan nilai-nilai toleransi yang baik. Karena agama adalah sesuatu yang bisa menciptakan diri kita lebih baik. Negara mengakomodir itu dan negara mengembangkan apa yang menjadi keinginan dan prinsip-prinsip beragama yang terjadi di Indonesia. NU dan pemuda menjadi bagian yang sangat penting untuk pengembangan negara ke depan. 95 tahun NU, harapan ke depan sebagai anak muda ya, NU menjadi organisasi yang adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman. Insya Allah kalau referensinya adalah kiai-kiai muda NU, kalau referensinya adalah anak-anak muda NU, Indonesia aman, Indonesia tentram, toleran,
penuh cinta dan damai. Amin. Oke, 95 tahun NU, saya berharap tidak banyak. NU terlalu sempurna bagi saya. Semoga NU semakin jaya, semakin solid, semakin membumi lah. Terus nilai-nilai Aswaja Nusantara ini harus kita bumikan sampai mendunia. Itu aja mungkin. Terima kasih. Untuk NU ke depan, mudah-mudahan NU semakin besar, semakin bisa mengayomi seluruh umat, bisa mengayomi seluruh warga bangsa. Semoga NU tetap selalu bisa menjadi orang tua yang bijak untuk bangsa ini. 95 tahun NU ini makin banyak lagi para pemuda yang merasakan betapa indahnya NU. Semoga kita semua teman-teman yang sudah ikut aktif dimanapun organisasi dalam NU selalu diberi kekuatan, kesehatan, keberkahan, dan nantinya bisa bersama-sama diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari.